Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukhoi Superjet 100. Siapa yang tidak ingat dengan tragedi naas yang pernah dialami pesawat komersil buatan Rusia ini? Naasnya, tragedi tersebut terjadi saat pesawat Sukhoi Superjet 100 tersebut sedang melakukan promosi atau demo penerbangan ke beberapa negara, termasuk Indonesia saat itu. Ingatan masih terbayang jelas, 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 9 Mei tahun 2012, salah satu pesawat Sukhoi Superjet 100, dengan nomor registrasi RA36801, mengalami tragedi naas, menabrak tebing di Gunung Salak, Jawa Barat. Tragedi yang cukup kelam, di saat seharusnya pesawat Sukhoi Superjet 100 tersebut, saat itu menampakkan kehandalan dan kecanggihan untuk menarik konsumen dalam promosinya ke Indonesia, tetapi, malah mengalami tragedi yang menelan 45 korban jiwa. Ke-45 korban jiwa tersebut adalah para pelaku industri dari maskapai Indonesia, dan para wartawan yang diundang untuk mencoba pesawat Sukhoi Superjet 100. Bisa dibilang, saat itu, pesawat Sukhoi Superjet 100 baru menjajaki pemasaran, setelah resmi perdana dioperasikan oleh maskapai pada tahun 2011. Setelah tragedi naas tersebut, bagaimanakah kabar dari pesawat Sukhoi Superjet 100 hingga saat ini, yang terbilang jarang terdengar lagi di Indonesia? Sukhoi Superjet 100, bisa dikatakan, merupakan terobosan terbaru dari negara Rusia, untuk terjun di pasar pesawat komersil setelah bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan Tupolev Tu-134 dan Yakovlev Yak-42, pesawat-pesawat peninggalan buatan era Uni Soviet. Rancangan Sukhoi Superjet 100, pertama kali dicetuskan pada tahun 2001. Saat itu Rusia menganalisa bahwa ada kebutuhan pasar di segmen pesawat sekelas dengan Sukhoi Superjet 100. Bila diingat, sebenarnya Indonesia di tahun 1995 juga mempunyai rencana untuk mengembangkan pesawat sejenis Sukhoi Superjet 100, tetapi harus kandas karena terpaan krisis ekonomi, yaitu pesawat N-2-130. Sukhoi Superjet 100 terbang perdana pada tahun 2008, kemudian mendapat sertifikasi untuk beroperasi pada tahun 2011 dari Otoritas Penerbangan milik negara Rusia, dan sertifikasi dari Otoritas Penerbangan Uni Eropa pada tahun 2012. Hingga saat ini, tercatat 223 unit Sukhoi Superjet 100 telah dioperasikan, dan mayoritas digunakan oleh maskapai-maskapai dari Rusia sendiri, seperti Aeroflot, Azimut Airlines, hingga Red Wings. Tercatat, hingga tahun 2020, maskapai Aeroflot menjadi maskapai yang pernah mengoperasikan Sukhoi Superjet 100 dengan jumlah terbanyak, yaitu memiliki 54 unit Sukhoi Superjet 100, yang diantaranya 33 unit dalam operasi. Sedangkan maskapai selain dari negara Rusia, yang pernah mengoperasikan Sukhoi Superjet 100 antara lain adalah maskapai Interjet, salah satu maskapai di negara asal benua Amerika Utara yaitu Meksiko, dan maskapai CityJet, maskapai asal salah satu negara di benua Eropa yaitu Irlandia. Selain digunakan oleh maskapai komersil, Sukhoi Superjet 100 juga digunakan untuk pesawat VIP, seperti yang digunakan oleh salah satu negara tetangga kita, yaitu Thailand yang dioperasikan oleh Royal Thai Air Force, dan Kazakhstan Air Force. Untuk di Indonesia sendiri, sebenarnya Sukhoi Superjet 100 sudah hampir dioperasikan oleh salah satu maskapai asal Indonesia, yaitu Sky Aviation Indonesia. Bahkan, satu unit Sukhoi Superjet 100 milik Sky Aviation telah didatangkan ke Indonesia, dan siap untuk dioperasikan. Sebenarnya pada tahun 2012, Sky Aviation memesan sebanyak 12 unit Sukhoi Superjet 100. Namun sayang, setelah datangnya satu unit Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2014, pesawat tersebut tidak pernah dioperasikan oleh Sky Aviation, hingga maskapai tersebut dicabut izinnya oleh Kemenhub, dan akhirnya, satu unit Sukhoi Superjet 100 milik Sky Aviation itu diterbangkan kembali ke Rusia pada tahun 2018. Maskapai Indonesia lainnya yang pernah memesan pesawat Sukhoi Superjet 100 adalah maskapai Kartika Airlines, yang sempat memesan hingga 30 unit pada tahun 2010. Tetapi, semua pesanan Sukhoi Superjet 100 milik maskapai Kartika Airlines harus dibatalkan pada tahun 2013, karena Kartika Airlines tidak bisa memenuhi, atau tidak bisa membayar persyaratan finansial yang disepakati. Hingga saat ini, tampaknya belum ada lagi maskapai asal Indonesia yang melirik pesawat Sukhoi Superjet 100 untuk dijadikan armadanya. Itu tadi, sedikit pembahasan kita tentang salah satu pesawat buatan Rusia, yaitu Sukhoi Superjet 100.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.